Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Darul Abrol MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya di sini ingin mempresentasikan materi dari kelompok saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fitria Novianti dari Prodi PAI semester 5 NIM 2024-140074. Di sini saya akan mempresentasikan dari judul kami, yaitu Akidah dan Akhlak di SMA. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu ruang lingkup materi dan sub pokok bahasan akidah dan akhlak. Jadi di sini pengertian ruang lingkup materi dan sub pokok bahasan, yaitu ruang lingkup materi adalah batasan dan cakupan pembahasan yang dipelajari dalam suatu mata pelajaran, dan sub pokok bahasan adalah bagian-bagian kecil dari materi pokok yang menjabarkan topik pembelajaran secara lebih rinci. Jadi ruang lingkup materi adalah batasan dan cakupan. Jadi ruang lingkup hanyalah batasan dan cakupan pembahasan yang dipelajari dalam suatu mata pelajaran, yaitu di sini kita masih membahas yaitu materi akidah akhlak di SMA. Jadi di sini juga ada subpokok bahasan, yaitu bagian-bagian kecil dari materi pokok yang menjabarkan topik pembelajaran secara lebih rinci. Jadi subpokok itu adalah materi-materi yang menjabarkan topik pembelajaran secara lebih rinci dan detail. Dan di sini juga ada pengertian ruang lingkup materi dan subpokok bahasan akidah dan akhlak di SMA. Jadi mencakup pembelajaran tentang dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta pembentukan perilaku dan terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi di sini disusun secara bertahap melalui subpokok bahasan yang membahas rukun iman, pengamalan akidah, serta penerapan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bermasyarakat. Dan di sini juga terdapat ruang lingkup materi dan subpokok bahasan akidah dan akhlak SMA per kelas. Jadi di sini saya ingin menjabarkan atau menjelaskan yaitu ruang lingkup materi dan subpokok bahasan akidah dan akhlak SMA per kelas. Jadi kelas di SMA itu ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 kita menyebutnya, atau bisa kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, dan kelas 3 SMA atau kelas akhir. Di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu yaitu kelas 10 atau kelas 1 SMA. Jadi materi difokuskan pada penguatan dasar akidah melalui pemahaman rukun iman dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini materi akidah akhlak di kelas 10 atau ruang lingkup materi dan subpokok bahasan akidah akhlak di kelas 10 SMA terutama, yaitu materinya itu difokuskan pada penguatan dasar akidah. Jadi difokuskan untuk menguatkan akidahmu anak didik atau murid-murid, yaitu melalui pemahaman rukun iman dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga pembelajaran akhlak menekankan pembentukan sikap jujur. Jadi pembelajaran akhlak ini menekankan untuk kelas 10 SMA atau ruang lingkupnya, yaitu membentuk sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, serta hormat kepada orang tua dan guru. Di sini juga ada di kelas 11. Jadi materi akidah di kelas 11 menekankan pendalaman iman kepada Rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Jadi di sini materi akidah akhlak di SMA atau ruang lingkup dan subpokoknya di SMA kelas 11 atau kelas 2 SMA, yaitu menekankan pendalaman iman kepada Rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Jadi di sini materi akhlak yang diarahkan kepada pembentukan akhlak sosial seperti toleransi, empati, keadilan, dan sikap santun dalam pergaulan. Nah, di sini lebih diarahkan pembentukan akhlak, apalagi kelas 11 sekarang atau anak-anak SMA itu kadang akhlaknya di zaman modern atau di zaman abad ke-21 ini semakin kurang. Jadi di situ guru akan membentuk akhlak sosial seperti toleransi, empati, keadilan, dan sikap santun dalam pergaulan. Dan di sini yang terakhir di kelas 12
yaitu di sini memfokuskan pada pengamalan akidah secara konsisten dalam kehidupan nyata. Pembelajaran akhlak menekankan sikap kepemimpinan, tanggung jawab sosial, etos kerja, dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Jadi kelas 12 itu kelas akhir atau dia akan graduation. Jadi di sini di kelas akhir atau di kelas 12 SMA atau 3 SMA, dia itu memfokuskan pengalaman akidah secara konsisten. Bagaimana akidah atau keyakinan agar dia itu lebih konsisten dalam kehidupan nyata atau kehidupan yang akan dijalani setelah dia lulus. Dan pembelajaran akhlak menekankan sikap kepemimpinan. Di situ juga diajari untuk sikap kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, yang bijaksana dan sebagainya. Tanggung jawab sosial, bagaimana menjadi seseorang yang bertanggung jawab, empati, keadilan dan atas etos kerja serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana dia harus mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu ruang lingkup materi dan subpokok bahasan akidah dan akhlak di SMA bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, kuat dan berakhlak mulia. Materi disusun secara sistematis dan bertahap agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara konsep, tetapi juga mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disitulah teman-teman kesimpulan dan itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.